Di langit gurun yang biasanya hening, kini terdengar suara mesin kecil berdengung. Bukan burung, bukan pesawat komersial, melainkan bayangan maut. Drone buatan Iran, yang pelan-pelan menjadi simbol ketakutan baru di abad ini. Iran, yang dulu hanya dikenal sebagai negara dengan embargo panjang, kini bangkit sebagai salah satu produsen drone paling ditakuti dunia. Nama-nama seperti Shahed 116, Mohajer 6, hingga Ababil bukan lagi sekadar kode militer. Mereka adalah momok nyata yang mampu mengubah arah peperangan dalam hitungan menit. Drone-drone ini kecil, murah, tapi daya hancurnya membuat dunia bergidik. Satu serangan saja bisa melumpuhkan sistem listrik, sebuah kota atau menimbulkan kobaran, api di kilang minyak raksasa. Di Ukraina, Shahed 116 menjadi saksi bisu. Saat malam menelan kota, suara mesin itu datang, lalu ledakan menggetarkan langit. Gedung runtuh, jendela pecah, dan rakyat sipil berlarian tanpa tahu kemana harus bersembunyi. Yang membuat dunia semakin takut bukan hanya kehebatan teknologinya, tetapi jumlahnya. Iran bisa memproduksi ribuan drone dengan biaya yang sangat rendah. Inilah senjata rakyat miskin yang justru merobek jantung pertahanan negara kaya. Bandingkan dengan Amerika yang mengandalkan drone Predator atau Reaper, atau Israel dengan Heron. Semua mahal, canggih tapi juga terbatas. Iran justru memilih jalan berbeda. Banyak, murah, dan siap dikorbankan. Akibatnya satu negara bisa kehabisan rudal. Pertahanan hanya untuk menembak jatuh. Drone-drone murahan, sebuah strategi licik namun efektif. Di Suriah, drone Iran menjadi mata dan telinga pasukan pemerintah. Dari langit, mereka mengintai, lalu memberi tanda kapan artileri harus menyalak. Dan ketika itu terjadi, yang jatuh bukan hanya bangunan, tapi juga nyawa manusia. Di Yaman, kelompok Houthi yang didukung Iran menggunakan teknologi ini untuk menyerang kilang minyak Arab Saudi. Ledakan itu mengguncang ekonomi global, membuat harga minyak dunia melonjak dalam satu malam. Bayangkan, hanya dengan biaya puluhan ribu dolar, Iran bisa membuat dunia kehilangan miliaran dolar. Inilah wajah baru peperangan. Asimetris, brutal, dan tak terduga. Namun harga yang paling mahal selalu dibayar rakyat kecil. Ketika drone meledak di pasar, suara tangis lebih keras daripada suara mesin. Tragisnya, semakin sering digunakan, semakin normal pula teror ini terasa di kawasan konflik, seolah-olah ledakan di langit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak di Gaza, Damaskus, hingga Kiev, suara dengung itu seperti lonceng kematian. Mereka tahu, bila terdengar di atas kepala, keselamatan hanya soal keberuntungan. Iran sadar, mereka tidak bisa menandingi jet tempur Amerika atau Israel secara langsung. Karena itu mereka memilih strategi baru, menguasai langit dengan kawanan drone. Drone-drone ini bisa menyerang dalam kelompok besar, layaknya kawanan lebah, sulit dihentikan, sulit diprediksi, dan seringkali datang di saat musuh lengah. Yang lebih menakutkan lagi, teknologi ini diekspor. Dari Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, hingga Rusia di Ukraina, semua sudah merasakan kekuatan drone Iran. Dunia perlahan menyadari, perang modern kini tidak lagi ditentukan oleh siapa punya tank lebih besar, tapi siapa punya drone lebih banyak. Namun di balik kebanggaan militer Iran ada kisah getir. Setiap kali sebuah drone lepas landas, itu berarti akan ada nyawa yang terenggut di bawah sana. Tragedi itu nyata. Di setiap kota yang diserang, puing dan api menyisakan trauma yang tak bisa hilang selama puluhan tahun. Perang drone adalah perang yang kejam, karena penyerangnya tidak pernah melihat wajah korban. Jarak jauh membuat tombol lebih mudah ditekan, tanpa rasa bersalah. Amerika membanggakan Reaper, Israel memamerkan Heron, Turki dengan Bayraktar. Tapi Iran membawa ancaman berbeda, senjata massal murah yang bisa memaksa dunia bertekuk lutut. Strategi Iran sederhana, buat drone sebanyak mungkin, biarkan musuh kelelahan, lalu serang titik vital ketika pertahanan runtuh. Tragedi sesungguhnya adalah ketika drone ini jatuh ke tangan kelompok milisi tanpa kendali. Tak ada aturan perang, tak ada garis moral, hanya kehancuran. Dan di Timur Tengah, drone itu telah digunakan bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk menebar teror di pasar, pelabuhan, bahkan sekolah. Seiring berjalannya waktu, tak ada hukum internasional yang benar-benar mampu menghentikan gelombang senjata murah ini. Drone Iran meninggalkan jejak asap, tangis, dan kehancuran di setiap medan tempur. Jejak yang lebih dalam dari sekadar ledakan, ketakutan kolektif. Pertanyaan besar kini muncul, apakah ini awal dari era baru, di mana drone jadi senjata pemusnah massal versi murah? Jika iya, maka Iran sudah menuliskan bab pertamanya.
Tragisnya, gelar Raja Drone bukan membawa kejayaan. Gelar itu membawa bayangan gelap, dan mungkin tragedi yang lebih besar sedang menunggu dunia di depan sana.